Selamat malam Bapak, saya atas nama Widya Lenanta Tulus, NIM 2003030110, kelas C, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang, ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial yang berdampingan erat dengan cabang ilmu sosial lainnya. Namun, walaupun ilmu-ilmu itu saling berdampingan dan berhubungan erat, tentu ada pembatas antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya dengan melihat sifat dan ruang lingkup ilmu politik itu sendiri. Bab 2 Pembahasan Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai ada sejak tahun 450 sebelum Masehi. Di India dan Cina 350 sampai 500 sebelum Masehi. Telah banyak tulisan politik yang bermutu. Di Indonesia pun abad ke-13 sampai 15 Masehi sudah ada karya tulis mengenai sejarah dan kenegaraan. Selanjutnya, pemikiran tentang politik di negara-negara Asia mengalami kemunduran karena terdesak pemikiran Barat. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu politik adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat, karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah manusia dan manusia itu sendiri perilakunya tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol. A. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak ada dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari salah satu distribusi sumber agar semua warga merasa bahagia dan puas. Usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan politik, dan alokasi atau distribusi. Konsep-konsep pokok politik. Pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menuju pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, tujuan umum. Tujuan kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha membeli tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang dicapai melalui usaha bersama dan perlu rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Yang keempat, pembagian atau alokasi. Pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana menekankan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat penting bagi ilmu politik, oleh karena penyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk mengelola lebih lanjut. Untuk kita di Indonesia, mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah yang mempelajari untuk diambil pelajarannya agar kita tidak terjebak dalam masalah-masalah yang sama. Yang kedua, filsafat. Filsafat adalah suatu usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang mencakup alam semesta dan kehidupan manusia. Filsafat menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain.
Yang pertama, sosiologi. Sosiologi membantu sarjana politik dalam memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Mengenai masalah perubahan dan pembaruan, sosiologi menyumbang pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Baik politik ataupun sosiologi mempelajari negara. Sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial, sedangkan ilmu politik menganggap negara merupakan objek penelitian pokok. Yang kedua, antropologi. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi juga mempengaruhi dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Yang ketiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat planning. Pengaruhnya meluas pada politik dengan pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional. Kerjasama antar ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat pembangunan sosial. Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Analisis sosial politik secara makro dapat diisi dan diperkuat dengan analisis bersifat mikro. Yang kelima, geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti perbatasan strategi, desakan penduduk, daerah pengaruh juga mempengaruhi politik. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Yang keenam, ilmu politik. Ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu mengatur dan melaksanakan undang-undang adalah kewajiban negara. Jika ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik memandang negara sebagai asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Mengenai perbedaan atau ilmu politik dan ilmu negara, Herman Herter telah menyimpulkan beberapa pendapat. 2. Konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep-konsep. Konsep adalah abstrak dari mencerminkan persepsi mengenai realitas. Atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun untuk merumuskan generalisasi. Berikut beberapa teori politik. Yang pertama, filsafat politik. Pokok pikiran dari filsafat politik adalah bahwa menyangkut alam semesta seperti metafisika dan epistemologi harus dibicarakan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Yang kedua, teori politik sistematis. Teori politik sistematis tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasi norma-norma itu di dalam suatu program politik. Yang ketiga, ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide atau norma-norma kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok atas dasar ia menentukan sikapnya terhadap kejadian atau problematika politik yang dihadapinya dan menentukan perilaku politiknya. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Manusia mempunyai naluri untuk hidup sebagai anggota kelompok di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dan manusia lainnya. Pada dasar manusia menginginkan beberapa nilai. Yang ketiga, negara. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan dan kehidupan bersama itu. 4. Konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan.